soal demi soal yang akan kita jawab dan akan kita bahas. Oke sahabat, dimulai dengan satu kalimat motivasi, yaitu sebuah perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Tidak ada yang langsung kita bisa melampaui 1000 mil tanpa diawali dengan satu langkah ya sahabat-sahabat. Baik, kita lanjutkan soal yang pertama. Semua toko di Blok A menjual parfum atau menjual buku. Sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan. Nah, kalimat analoginya adalah semua karyawan yang bekerja di toko parfum adalah perempuan. Tak ada perempuan yang bekerja di toko parfum dan toko buku. Semua karyawan yang bekerja di toko buku adalah laki-laki. Sebagian karyawan toko di Blok A adalah perempuan. Sebagian toko di Blok A tidak mempekerjakan karyawan laki-laki. Mana kalimat yang sesuai dengan analogi di atas? Berarti jawabannya adalah oke, apakah jawaban saya betul? Apakah salah? Kita tunggu. Wah, salah. Oke, kita salah. Skornya 0. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya adalah konsepsi Pancasila tentang hubungan antar manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, melepaskan diri dari kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama, mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, memperlakukan kepentingan pribadi dan golongan secara seimbang dengan kepentingan umum, melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi. Oke, jawaban yang benar sesuai dengan kalimat di atas adalah yang mana? Oke ya, kita jawab yang ini. Apakah betul jawabannya? Salah lagi saya. Oke, mudahan kali ini tidak salah lagi ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Jika dalam suatu rapat rekan kantor memiliki pendapat yang berbeda, padahal Andalah yang menjadi pemimpin rapat, maka saya teguh mempertahankan pendapat saya. Beda pendapat bukanlah suatu masalah serius. Saya pertimbangkan pendapat tersebut. Saya lihat dulu siapa dia, menanyakannya kenapa dia berani berbeda pendapat dengan pemimpin rapat. Oke, kira-kira jawabannya apa sahabat-sahabat? Oke ya, saya pilih yang ini. Apakah betul? Salah lagi saya sahabat-sahabat. Oke, yang betul ternyata adalah saya pertimbangkan pendapat tersebut. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad sudah tidak memerlukan makanan dan minuman, berarti mati. Hewan peliharaan Pak Ahmad sudah makan. Sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad bukan makhluk hidup. Ada sebagian peliharaan Pak Ahmad yang sudah mati. Semua peliharaan Pak Ahmad adalah makhluk hidup. Ayam adalah salah satu makhluk hidup. Oke, berarti yang ini jawabannya. Mudahan betul. Betul ya, baru kali ini saya betul. Oke, kita lanjutkan ke tes EQ, tes matematika ya. Nah, ada deretan angka 43 menjadi 30, 73 menjadi 103. Nah, berarti 176 lanjutannya apa? Oke, kita pikirkan dulu coba sahabat-sahabat. Ini bagaimana cara menghitungnya? Kita harus melihat dua deretan, dua kelompok deretan angka sebelumnya ini. Nih, 43 jadi 30, 73 jadi 103. Oke sahabat, berarti 176 angka berikutnya adalah yang mana?
Saya pilih yang ini. Apakah betul? Salah. Ternyata yang betul adalah 279455. Oke, kita lanjut soal TKP yang berikutnya. Ketika atasan saya tidak berada di kantor, terjadi permasalahan di kantor yang membutuhkan kebijaksanaannya. Maka saya akan diam saja hingga atasan datang, mengambil keputusan yang tepat untuk Anda agar permasalahan yang ada bisa secepatnya terselesaikan. Bermusyawarah dengan rekan Anda yang lain sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan. Berarti jawabannya yang ini ya. Betul apa tidak? Yakin saya betul ini jawabannya. Oke, betul ya. Oke. Soal matematika lagi ya. Nah, ini soal yang paling saya tidak suka. 32/5 ditambah 27 2/3 sama dengan berapa? Apakah A, B, C, D, atau E? 32 ditambah ini sudah 59. Oke, yang ininya ditambahkan jadi berapa ya? Ini sudah 59. Berarti D ya jawabannya. Coba kita pilih D. Apakah betul jawabannya D? Salah, ternyata 52. 11 ya, ternyata jawaban yang benar adalah 11. Nah, membingungkan, ini mengecoh soalnya ya. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya, soal yang ke-8, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Berarti sebagai pegangan hidup bangsa, keyakinan, petunjuk, sikap mental, dan pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup berarti ya sahabat, coba apakah betul? Salah ya. Keyakinan yang memiliki kebenaran, bukan itu sebenarnya ini. Kalau keyakinan itu agama sudah ya. Oke, tak apalah. Oke, sebenarnya jawaban yang betul, yang paling betul itu adalah yang ini ya. Ini petunjuk, penuntun, dan pegangan hidup. Kalau keyakinan yang memiliki kebenaran berarti itu bukan kitab suci ya, itu adalah kitab suci, bukan Pancasila. Itu namanya menuhankan Pancasila ini ya. Saya yang betul mungkin ada kesalahan kunci jawaban ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal TKP. Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka sikap saya adalah yang penting saya coba dulu. Oke. Meminta pendapat orang lain. Oke. Berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. Oke juga. Khawatir jika mencobanya dan gagal, ya tidak boleh ya. Tidak mau repot-repot untuk mencobanya. Oke, berarti C ini ya. Betul. Kita lanjutkan. Di rumah sakit, semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Anton berada di rumah sakit berbaju putih. Anton seorang dokter yang tidak membawa stetoskop. Anton seorang dokter spesialis. Anton bukan seorang dokter. Anton seorang dokter dan tidak membutuhkan baju putih. Anton seorang dokter yang tidak membutuhkan stetoskop. Berarti Anton bukanlah seorang dokter. Betul apa salah? Betul. Kita lanjutkan soal yang ke-10 ini ya. Perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya, dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat martabat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Perwujudan kesadaran tersebut adalah bentuk apa? Asusila, nilai, norma, akal sehat, konsep diri. Oke, kalau asusila itu perilaku, kalau nilai itu pesan-pesan, kalau norma itu aturan, akal sehat berarti konsep diri ya. Salah ya, ternyata yang betul adalah nilai. Oke, tidak apa-apa.
Kita lanjutkan soal yang ke-12. Suatu kelompok belajar beranggotakan 7 orang. Jika setiap kali belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara mengatur posisi duduk pada anggota kelompok tersebut adalah berapa? Matematika ini sahabat, coba dihitung. Yang mana jawabannya? 7 dikali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sampai 7, berarti yang ini ya. Salah ya. Ternyata 720 ya yang betul jawabannya. Gimana rumusnya itu? Oke, kita lanjutkan soal soal umum ya. Ronald meninggalkan kota B pukul 6.15 dan sampai di kota Q pukul 9.45 jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, maka jarak yang ditempuh oleh Rona adalah berapa kilometer? Ayo dihitung sahabat-sahabat ya. Oke, berarti 120 ya. Salah lagi, yang betul adalah 150. Oke sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Apabila ada hal-hal kecil yang merusak rencana besar saya, maka saya akan marah. Pasti saya akan menjadi marah sekali. Saya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Saya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sejenak. Saya akan marah kepada pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab akan hal tersebut. Oke ya, berarti jawaban yang bijak itu adalah yang ini. Betul apa salah? Betul ya. Oke, kita lanjut. Nah, soal berikutnya. Oke, berdasarkan gambar di atas, nih gambarnya ya, nih gambarnya. Yang mana? Ini harus bisa menganalisa ya sahabat-sahabat. Nah, berdasarkan gambar di atas, urutan peserta dalam barisan dari yang tertinggi ke yang terpendek adalah ini dia nih. Bolak-balik gitu ya. Berarti yang ini. Betul atau salah? Salah saya. Yang betul adalah Bayu, Chandra, Dandi, Tony, dan Firman Baru Aji. Kita lanjutkan soal yang ke-16. Teks proklamasi ditulis di mana? Ruang rapat, ruang makan, ruang perundingan, ruang kerja, ruang khusus. Ruang perundingan ya. Oke, betul apa salah? Betul. Salah ya. Ruang makan ya, sahabat-sahabat. Ternyata teks proklamasi ditulis di ruang makan. Sejarahnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-17. Menurut saya, jika 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi pejabat struktural atau tenaga fungsional yang belum tentu profesional dalam bidangnya. Pejabat struktural fungsional yang tidak profesional. Masa tidak profesional ya? Tenaga fungsional yang cukup aja. Profesional yang profesional. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di luar bidangnya. Oke, biasanya yang ini jawabannya ya, karena sudah berpengalaman kan. Tuh. Oke, kita lanjutkan sampai nomor 50 kalau bisa ini ya. Nah, ini ada gambar. Pilihlah gambar yang merupakan kelanjutan dari pola deretan gambar pada tiap soal. Oke, yang mana ini? Jawaban yang tepat adalah yang mana? A, B, C, atau D? Yang merupakan kelanjutan ini. Oke, berarti kalau kelanjutan ya jawabannya jelas C. Coba kita jawab C. Salah, kenapa? Kenapa D? D kan ini nih. D-nya ini. Kelanjutannya ini kan. Oh, ininya miring gitu ya sahabat. Nih. Oke, kita terpengaruh lanjutan ke sini, lanjutan ke bawah. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya adalah berapa tokoh yang ikut dalam menyusun teks proklamasi yang tadi di ruang makan.
Apakah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarno, Hatta, Subhan, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara? Ayo, yang mana? Saya jadi bingung. Saya pilih Muhammad Hatta ini, coba. Betul. Oke, betul ya. Soal berikutnya ada di sini di gambar ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, orang yang paling pendek tadi orang yang paling tinggi ya. Ini yang paling pendek dari keenam peserta tersebut adalah, ini dia soalnya. Silahkan dibaca aja. Oke, di stop dulu, dibaca. Oke, saya akan pilih jawabannya apakah betul apa salah. Tony jawaban saya. Salah. Yang betul adalah Haji yang paling pendek. Kita lanjutkan. Salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah berusaha untuk menjatuhkan. Itu tidak boleh ya. Kerja lebih giat lagi dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Nah, ini bagus ya. Menunjukkan kerja baik dengan bantuan rekan saya. Boleh seperti itu. Merasa tidak rela aja, jangan. Tidak mau berkomentar apapun. Berarti jawabannya B nih. Betul apa salah? Betul. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal umum lagi, matematika. Nah, jika K sama dengan 22,5% dari 22 dan L sama dengan 1/4 dari 20, maka K apakah sama dengan L? Woi, ini 22,5% dari 22 berarti hanya 5. Ini 1/4 dari 20 juga 5, berarti ya sama ya. Coba kita pilih A jawabannya. Salah. Oke, yang betul D. Yang betul D. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Salah hitung saya. Soal berikutnya diketahui data sebagai berikut. Tanggal hari ini 17 Juni 2009. Tanggal lahir 25/11/1967. Wah, ini berapa tahun umurnya? Hitung pakai matematika, sahabat-sahabat ya. Dikurangkan, habis dikurangkan, kemudian ditambah, dikurangkan aja ya. Tinggal dikurangkan, coba kita hitung. Oke, jawabannya kalau yang tidak ini, yang ini ya. Nah, antara dua ini saya, hitungan saya ini meleset bulannya saja. Saya hitung bulannya aja ya, anggap ragu nih. Oke, ini 11/6 berarti 5 yang ini ya. Coba. Salah ya. Ternyata 41 tahun 6 bulan 22 hari. Lanjut soal berikutnya. Tentara yang serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda adalah tentara apa? Ayo sahabat-sahabat. Oke, saya pilih ini. Coba betul apa salah? Salah, ternyata tentara Dai Nippon, sahabat-sahabat ya. Kita lanjutkan soal yang ke-25. Ketika saya diberi suatu tugas yang ekstra dari atasan saya, maka saya adalah hanya akan menerima yang menjadi kewenangan saya, tidak bisa menolak meskipun sebenarnya saya tidak setuju, merasa senang karena mendapat kepercayaan lebih dari atasan, mengatakan kepada atasan bahwa tugas pekerjaan saya sudah banyak, menerima dengan senang hati. Oke, berarti yang ini. Kalau saya ini jawabannya. Oke, yang ini ya, merasa senang karena mendapat kepercayaan dari atasan. Oke. Iya, memang merasa senang ya, tapi kalau sudah banyak pekerjaan gimana ya? Oke, itu jawaban kuncinya. Tidak sesuai dengan hati nurani, tak apa ya. Soal berikutnya tes EQ lagi ini ya. Ayo, perhatikan gambar berikut.
Ini gambar yang pertama, titik 3 di sini, titik 4 di sini, ada titik di sini, yang 4, yang 5 di sini. Oke, lanjutannya adalah berarti lanjutannya kalau saya jawabannya adalah mana ya? Bingung kalau ini ya, ini yang bikin susah nih yang ininya nih. Ya berarti ini apa ini? Kalau ini tetap sama berarti yang ini ya. Berarti jawabannya adalah E. Coba pilih E. Pasti betul. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika menurut Muhammad Yamin adalah berbeda tetapi satulah itu, bersamalah ini, berbedalah itu, bersamalah dengan itu. Bahabar ini ini ya. Betul ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Semua tempat duduk sebuah bus telah penuh dan ada 5 orang yang berdiri. Pada halte berikutnya ada 12 orang turun dan ada pula 4 orang yang naik. Berarti 12 dikurang 4 tinggal 6 ya. Tempat duduk yang kosong bila semua penumpang telah duduk adalah berarti 6 ya? 5 ya? Oke, 5 juga. Salah, 3. Gimana cara menghitungnya ya? Hitung aja sendiri, coba di sini lagi ya. Sebuah bus penuh, ada 5 orang yang berdiri. Oke, 5. Nah, berarti ada yang turun 12. Turun 12, berarti sisa kursinya ada 7 ya. Dan ada 4 yang naik. Oh iya, 4 yang naik, 7 dikurang 4 berarti sisa 3. Oke. Kita lanjutkan soal yang ke-29. Setelah mematangkan rencana, maka sikap saya adalah bagaimanapun caranya rencana harus berhasil. Manusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan ini. Oke. Apakah betul jawaban saya? Betul. Soal yang ke-30. Perhatikan. Ini asah otak lagi. Perhatikan gambar berikut. Ini bintang, ada panah ke kanan, panah mojok, panah ke atas. Kira-kira lanjutannya yang ditanda tanya yang mana? Oke. Saya juga jadi bingung. Berarti yang miring ke sini ya, yang miring ke sini. Miring ke sini. Tapi yang kosong berarti D jawabannya nih. D kayaknya ya. Oke, kita lihat, kita jawab D. Apakah jawaban saya betul? Betul. Oke. Soal berikutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menempuh proses kristalisasi mulai pergerakan nasional pada tahun berapa Bhinneka Tunggal Ika? Oke, saya pilih tahun 1928 ya kan? Budi Utomo. Oke, betul apa salah? Betul. Kita lanjutkan. Sebuah toko memberikan potongan harga 40% dengan tambahan potongan 20%, berarti jadi 60 ya. Setelah potongan harga pertama, berapa total potongan harga sebenarnya yang diberikan kepada pembeli? Ya 60. Ini pasti betul. Salah, 52. Kenapa 52? Oh iya, ternyata jumlah yang ini ya dipresentasi dari 40% ini. Oke, berarti presentasi ulang gitu. Pantasan salah ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description atau pembagian tugas masing-masing. Dan saya telah melakukan sesuai dengan job description tersebut. Sikap saya adalah enggan berkontribusi. Jangan ya. Saya akan melakukan pekerjaan di luar deskripsi. Jangan juga. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya tetap mau membantu teman, boleh. Saya mau mempelajari hal lain di luar deskripsi. Jawaban saya bagus. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. Oke, yang mana ya? Boleh yang ini ya. Oke,
Oke, ternyata ya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya tetap mau membantu teman gitu. Oh, ini kan masalah pembagian kerja ya, bukan masalah profesi. Oke, betul ya, berarti saya yang salah nih. Oke, ini soal umum lagi nih. Pak Andri adalah seorang calon legislatif dari Partai Mawar. Ia berencana mengadakan kampanye mengikuti jadwal yang telah disusun oleh timnya. Rencananya ia akan mengunjungi 5 kecamatan. Sebutkan saja kecamatan J, K, L, M, dan N dengan ketentuan sebagai berikut. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Ia tidak dapat mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Berarti LJN sudah ya. Nah, kecamatan kedua yang harus dia kunjungi adalah K. Berarti MK LJN, MK LJN. M duluan, pasti ya. Yang ini. Cia, salah ya. Berarti yang ini jawabannya yang betul. Oke, tidak apa-apa. Lanjut soal berikutnya. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan. Jika dosis yang pasien dengan berat badan 45 kg adalah 12 mg obat, maka dosis yang diberikan untuk pasien dengan berat badan 30 kg adalah, ayo hitung matematika. Oke, saya hitung tadi 18. Betul tidak hitungan saya? Kita lihat. Salah. Yang betul cuma 8 sahabat ya. Oke, maklumlah bukan ahli matematika. Oke, kita lanjutkan. Baru 27 menit. Kita lanjutkan yang berikutnya, soal nomor 36. Aspek yang melambangkan nama baru dari suku bangsa yang berbeda di wilayah Hindia Belanda, wilayah jajahan Belanda, akan menjadi satu nama baru, yaitu apa nih? Indonesia ya? Coba. Betul ya. Oke sahabat, nanti kita lihat skor saya berapa. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini dia soalnya tidak bisa dilihat ya. Oke, kita lanjutkan soal yang lain aja dulu. Nah, ini dia. Armansyah adalah seorang karyawan yang rajin. Namun, apa yang akan terjadi pada masa mendatang tidak ada yang tahu. Menurut saya, harusnya karyawan rajin tidak boleh di-PHK. Pemecatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan. Karakter Arman sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Oke, ini ya. Oke, betul. Oke, soal berikutnya. Umur Rosa saat ini adalah 4 kali umur Rosi. 6 tahun ke depan umur Rosa menjadi 6 kali umur Rosi. Umur Rosa dan Rosi 6 tahun mendatang berturut-turut adalah, waduh bingung saya, ini yang ini ya. Salah ya, 18 dan 9. Oke lah ya, tak apa-apa, kita lanjut. Soal berikutnya, soal yang ke-39. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya akan sepertiga. Sedangkan jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Pecahan yang dimaksud adalah berapa ya? Berarti 1/9. Salah ya, 2/25. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini naskah Sumpah Pemuda ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, merupakan bunyi ikrar. Sumpah Pemuda yang keberapa? Ayo, 1, 2, apa 3? Kami putra putri Indonesia, bangsa Indonesia. Oh, berarti yang pertama, yang 1. Salah, yang kedua ya ternyata. Oke, ternyata salah sahabat ya. Nah, nanti kita lihat skor saya berapa setelah soal yang nomor 50 ya. Oke, ada 10 soal lagi ya. Jatah kita sampai nomor 50.
Soal nomor 41. Suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele. Sikap saya adalah marah. Masa marah ya, sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan. Melimpahkan tugas tersebut pada rekan yang lain yang kapasitasnya lebih tepat. Segera menyelesaikan tugas dengan penuh hati. Yang ini, coba betul apa tidak jawaban saya? Betul. Kita lanjutkan. 12,5% dari 512 adalah berapa? Aduh, ini saya bukan ahlinya matematika. Berarti ini ya, nih salah ya. Yang ini saya tak ngerti juga ini apa hitungannya. Oke sahabat, bisa dipikirkan lagi, nanti dipelajari ini apa bentuk pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Desi mempunyai 7 apel, 5 anggur, dan 3 jeruk. Banyak tambahan jeruk yang harus dibeli oleh Desi sedemikian sehingga perbandingan banyaknya keseluruhan buah dan banyaknya jeruk yang dia miliki menjadi 3:1 adalah, waduh, matematika lagi ya, 2 ya, coba. Salah, 3 ya yang betul. Oke, ini ilmu matematika, harus belajar matematika dulu. Kita lanjutkan berikut. Yang bukan termasuk tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden, memilih presiden, memutuskan usulan DPRD, melantik wakil presiden menjadi presiden. Yang mana? Yang ini yang bukan ya, jelas aja yang bukan. Wih, salah ya. Memutuskan usulan DPRD, yang ini ya, betul. Oke sahabat-sahabat, ingat aja itu jawabannya yang betul. Soal yang ke-44. Pak Andri adalah seorang calon legislatif dari Partai Mawar. Oh, sudah tadi ini terulang ya. Oke, jawabannya yang ini kan tadi, coba. Loh, LM ya dulu, yang ini beda ya tadi. Oh, beda dikit, naskahnya ini beda, sedikit dirubah saja. Oke, tak apa-apa, salah saya. Kita lanjut soal yang ke-45. Ketika saya merasa dikhianati oleh teman baik saya menghindar darinya agar tidak emosi, mencari teman lain yang dapat dijadikan teman bicara. Saya meredam emosi dan mencoba berpikir jernih, segera memutuskan hubungan pertemanan. Jangan ya menceritakan pada orang lain ya, jangan gibah namanya kan. Berarti menghindar dulu ya, coba betul tidak menghindar. Oh iya, berpikir jernih yang betul jawabannya sahabat-sahabat ya. Nah ini 80%, peserta ujian menjawab 85%, menjawab ini dan betul 85% ya. Oke, saya salah lagi. Soal yang ke-46. Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka saya merasa kecewa. Ya wajar kecewa. Saya marah, ya bisa juga ya. Saya sedih, saya minta penjelasan dari rekan. Nah ini ya jawaban yang bijak. Saya berani berdebat, boleh aja ya, tapi yang ini juga dulu. Mestinya betul jawaban saya ya, betul. Oke. Soal yang ke-47 di sesi ini. Penyatuan suku-suku yang berbeda di wilayah Hindia Belanda merupakan salah satu aspek persatuan Indonesia yang disebut aspek satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu apa ya? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu bangsa ya. Seharusnya satu nusa ya, betul ya, satu bangsa. Oke, soal tes EQ lagi, perhatikan gambar berikut. Oke, ini seperti ini gambarnya. Ini nyambung, ini berlebih ke samping, yang ini miring di samping kiri, ini samping kanan pendek. Oke, yang ditanyakan adalah, nah, jawaban yang tepat adalah ini. Yang ditanyakannya yang mana? Mana pertanyaannya yang tidak ada ini sahabat ya. Oke,
Ada yang bisa jawab? Kita jawab D. Ya tidak tahu juga jawabannya ini yang mana. Kuis sulit nih. Oke. Ini seperti ini. Yang ini aja yang salah ya. Yang betul berarti B ini, yang belahannya nih. B jawabannya B. Oke, B jawabannya. Kenapa jadi A? Oke, apa-apa. Kita tak paham, nanti kita pahami lagi. Kita lanjutkan soal matematika. Jika X dan Y adalah bilangan bulat genap dengan 23, ini lebih kecil 23X, lebih besar lagi 26, berarti X-nya antara 23 dan 26 ya. Dan 24 27, maka mana nih X-nya di bawah dari 26 berarti kan. Nah, Y-nya 24. Nah, berarti X lebih kecil dari Y. Oke, yang ini jawabannya. Betul, oke. Tumben saya bisa menjawab matematika. Soal yang terakhir dari yang nomor 50 ya, dari 50 soal. Suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu panitia, saya mengambil bagian ketika situasi memaksa. Lebih baik mendengarkan saja. Mengambil bagian dalam setiap topik kegiatan, suka menerima hasilnya. Mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Berarti ini loh ya, mengambil bagian dalam setiap topik kegiatan. Yang ini ya, kalau tidak bidangnya ya sebisanya berarti. Oke, saya salah lagi. Soal yang nomor 50 saya salah, dan kita akan periksa berapa skor dari jawaban saya. Oke sahabat, ini adalah hasil dari ujian CPNS tryout saya hari ini. 50 soal, yang benar jawabannya 19, berarti nilai saya 38 dan saya tidak lulus berarti ya. Oke, kalau seperti ini nilainya. Kita lihat skor saya yang lalu seperti apa. Coba kita lihat, geser. Nah, nurunnya dari yang lalu saya dapat nilai 50, benar 25. Hari ini benar cuma 19, ada penurunan berarti. Oke sahabat-sahabat, sampai jumpa di tryout sesi berikutnya, 50 soal berikutnya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat-sahabat untuk belajar. Bagi yang adik-adik ataupun kakak-kakaknya yang mau ikut berjuang di garis depan tes CPNS, untuk ikut tes CPNS ke depan, beberapa waktu ke depan. Oke, mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dengan soal-soal berikutnya, 50 soal berikutnya, sesi yang berikutnya, dan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Demikian yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan tambahan untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.